Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, anugerah-Mu selalu baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, buat kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu firman-Mu itu menopang hidup kami, firman-Mu itu kekuatan bagi hidup kami. Meski kami masih kecil, meski kami masih anak-anak SD, namun kami percaya Tuhan firman-Mu bisa bekerja buat hidup kami, mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus membantu kami mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, pagi ini kita mau belajar tentang perkara yang di atas. Di atas mana ya? Yang pasti perkara ilahi, pastinya luar biasa, yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. MVV bacakan ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Sekali lagi MVV bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pertama Tuhan minta kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi. Aduh, seperti apa itu Berarti kita nggak boleh mikirin makanan kita, nggak boleh mikirin hobi kita, nggak boleh mikirin perkara-perkara yang di bumi. Oh, bukan seperti itu juga ya. Tapi kita mau belajar dalam segala perkara, kita mau lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Perkara ilahi, perkara Tuhan, itu juga merupakan perkara yang kekal. Kekal itu abadi, gak cuma sebentar atau berapa tahun atau berapa puluh tahun, tapi abadi, kekal, perkara yang kekal ya. Sedangkan perkara yang di bawah atau yang di bumi, itu maksudnya apa? Kita mau belajar perkara yang di bumi atau perkara yang di bawah itu adalah mau-maunya kita ya, kita suka-sukanya kita, itu memikirkan perkara yang kita mau aja, pokoknya ego kita aja, keinginan kita, nafsu kita ya, dan itu tidak kekal atau sifatnya receh ya, tidak kekal ya. Contoh yang MVV alami waktu Februari kemarin ya, mungkin beberapa anak-anak juga ngalamin banjir rumahnya ya, rumah MVV juga sama, dan itu pertama kali dalam seumur hidup MVV ngalami banjir sampai masuk rumah lumayan sepaha gini ya, itu ininya, dan sampai MVV harus mengungsi, dan banyak hal yang harus dibuang, banyak hal harus yang sudah direlakan barang-barangnya ya. Tapi MVV nggak mau berhenti dari situ saja, oke? Pasti ada rugi, pastilah ya. Nah, tapi jangan stop sampai di situ aja. Ya sudah, jadi minta dikasihani, no, ya, tidak. Tapi dari pelajaran banjir yang lalu, itu pas ulang tahun MVV, sehari setelah itu baru ulang tahun lalu terjadi banjir. Sepertinya kok hadiahnya Tuhan luar biasa ya, tapi memang luar biasa ya. Tergantung kita melihat kok Tuhan sepertinya jahat. No, oke? Kita mau belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Tuhan punya perkara yang sedang dikerjakan dalam hidup kita. Dari banjir yang lalu, MVV belajar. Yang pertama, belajar mengucap syukur. Waktu itu juga banjir bukan hanya sekedar di Semarang, tapi juga ada di Jakarta, Bekasi, ya, Jabodetabek, Bekasi. MVV juga lihat salah satu status dari Instagramnya orang lain gitu ya. Dia bilang, orang yang mengucap syukur di tengah banjir gitu ya, orang yang mengucap syukur itu tidak terkalahkan ya, tidak terkalahkan oleh keadaan apapun ya. Itu buat MVV juga terima kasih Tuhan gitu ya. Orang yang bisa bersyukur di tengah keadaan apapun, di tengah keadaan gak enak,
di keadaan yang harus mengungsi, harus tinggal di tempat orang lain sebentar gitu ya, harus tidak nyaman seperti itu, atau keadaan apapun ya, mungkin anak-anak bisa alami hal yang lain, keadaan yang tidak semestinya ya, tidak mestinya kalian juga inginkan sesuatu tapi tidak mendapatkan. Itu keadaan yang tidak enak kan, karena apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Belajar mengucap syukur. Orang yang berkemenangan itu dia tidak kalah oleh keadaan apapun dengan mengucap syukur ya. Karena Vivi percaya ya, di tengah keadaan apapun, mungkin orang tua, kondisi orang tua, di tengah kondisi rumah, atau di tengah kondisi pembelajaran seperti ini, atau apapun anak-anak, ingat, belajar mengucap syukur. Kalau mengucap syukur untuk sesuatu yang kita terima, sesuatu yang hadiah atau apapun gitu ya, terima kasih. Itu sangat mudah ya. Tapi kalau mengucap syukur di tengah keadaan tidak enak, meskipun sulit, tapi kalau kita lakukan, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang berkemenangan. Amin? 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 Sudahkah anak-anak mengucap syukur hari ini, pagi ini? Mengucap syukur apa, Mem? Untuk hidup, untuk nafas yang Tuhan beri, ya, karena ada banyak orang juga sakit, memerlukan oksigen, memerlukan alat untuk membantu pernafasan. Kita dengan bebas bernafas lega, ya, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita masih menikmati hari ini, ada semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur, nak, mengucap syukur. Katakan dalam hatimu, mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur. Amin. Ada lagi hal yang perkara lain yang Tuhan ajarkan lewat perkara banjir itu. Ya, yang kedua adalah belajar murah hati. Memang waktu di tengah kesusahan kita sepertinya harus beli ini, ya, kayak kasurnya Mem Vivi pun juga basah, sebetulnya masih bisa digunakan. Tapi waktu itu Mem Vivi melihat ada tetangga yang jemur kasur, bantal, dan sudah tidak bagus lagi. Setelah itu kasurnya Mem Vivi terbersihkan, dikeringkan, lalu memang Tuhan gerakan untuk Mem Vivi memberikan kasur itu ke orang lain, ke tetangga Mem Vivi itu yang membutuhkan. Oke. Nah, Mem Vivi pakai apa? Mem Vivi, anugerah Tuhan, bisa membeli yang baru, dan Mem Vivi mau belajar gitu ya. Mungkin Mem Vivi nggak punya banyak, tapi mau nggak di tengah terdesak itu, di tengah yang sedikit itu, kita belajar memberi. Mungkin bukan berupa uang atau barang, tapi berupa kasih kita, berupa bantuan kita, itu sudah memberi, ya. Jadi di tengah kesusahan tetap miliki hati yang murah hati, hati yang peduli. Nah, sekarang ini banyak anak-anak ya, gejala dari anak-anak yang suka main gadget, yang suka dengan games, itu rasa pedulinya kurang. Peduli akan orang tua, ya, lihat sekelilingnya. Jadi Mem Vivi mau setiap kita juga belajar di tengah kesusahan, di tengah yang mungkin serba sedikit, belajar memberi, belajar menabur, belajar untuk memberi lebih lagi, murah hati, belajar peduli, belajar berbagi, ya, meski tidak banyak. Amin. Karena Mem Vivi percaya kalau kalian menabur kasih, menabur sukacita, menabur kebaikan, menabur apapun yang bisa kalian tabur dengan orang lain, kalian juga akan menuai kebaikan, menuai kemurahan. Kalau Mem Vivi juga belajar untuk murah hati, Mem Vivi juga menuai kemurahan, kemurahan Tuhan, kemurahan manusia mengikuti Mem Vivi. Percaya apa yang kalian lakukan waktu kalian memberi di tengah mungkin tidak banyak, itu mengerjakan perkara yang besar. Suatu saat nanti kalian juga bisa menuai, atau mungkin saat itu juga kalian menuai. Jangan pernah lelah, lakukan apapun itu seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah tetap percaya Tuhan baik. Di tengah segala hal, Tuhan baik. Dia nggak pernah salah, dia nggak pernah, ya udah, mau mencelakakan kita, mau ya seperti itu aja, ya. Perkara yang ilahi sedang dia kerjakan dalam hidup kita. Belajar percaya, belajar
mengerti bahwa apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan baik. Dan jangan berhenti untuk terus berdoa. Sepertinya yang kayak kemarin sudah berdoa, berdoa untuk banjir, stop di dalam nama Tuhan Yesus mungkin ya. Hujan, stop dalam nama Tuhan Yesus ya. Pasti anak-anak juga lakukan itu ya. Beberapa anak mungkin lakukan dengan berdoa, bahkan semua orang tua juga berdoa seperti itu ya. Tapi kok tidak terjadi? Memang cuma bilang terus berdoa. Karena Tuhan mengerti apa yang terbaik buat setiap kita. Amin. 3 hal itu yang Mem Vivi pelajari dari peristiwa kemarin. Jadi kesusahan, gerutu, keluh kesah, ngedumel, kecewa, marah, khawatir, takut, itu semua adalah perkara receh atau perkara yang di bumi. Jangan mau atau terus mikirin perkara-perkara yang ada di bawah, perkara receh, perkara yang di bumi itu. Ya, kalau Mem Vivi terus memikirkan, ya mungkin Mem Vivi bisa saja khawatir terus ya. Kalau setiap hujan turun itu, ya memang pertama kali hujan yang kedua itu juga banjir lagi sih ya. Hanya hati ini sudah belajar lebih rela dan percaya Tuhan tetap baik dan terus berdoa. Jadi jangan ada ketakutan atau apapun, jangan ada gerutu, keluh kesah, marah-marah, karena itu tidak mengerjakan banyak hal ya. Jadi kalau kalian menghadapi sesuatu, pikirkan perkara ilahi, pikirkan perkara apa yang Tuhan mau. Di tengah kesusahan, apakah kita bisa berbagi? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Apakah kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan baik? Mari anak-anakku, Mem Vivi rindu dalam pembelajaran setahun lebih pembelajaran online ini selama masa pandemik ini punya buah-buah yang manis. Perkara apa yang sudah anak-anak hasilkan? Kalau selama pandemik ini kita masih sukanya jadi tambah main HP terus-terusan Mem ya, atau kesempatan main gamesnya, wah ini lebih lagi nih, asik, karena kan nggak perlu sekolah, cuma pembelajaran online cuma berapa jam ya. Atau jadi mager malas bergerak, malas ngapa-ngapain, makan aja ya ya seperti itu. Atau apalagi tidak peduli dengan orang lain, dalam arti kalian sibuk dengan kepentingan kalian sendiri selama setahun ini. Berarti kalian masih memikirkan perkara-perkara receh, perkara-perkara yang di bumi. Mari anak-anak, apa yang kalian sudah dapati? Kalau kalian masih seperti itu, bertobat hari ini. Biar makin banyak baca firman-Nya ya, karena waktu kalian lebih banyak ketimbang kalian waktu datang ke sekolah. Seharusnya harus lebih banyak lagi firman Tuhan yang kalian baca. Lalu apa lagi? Makin suka membantu orang tua ya, karena kalian di rumah mungkin dengan orang tua atau dengan kakakmu mungkin ya. Makin peduli dengan orang lain. Mungkin kita nggak bisa jalan-jalan atau apa yang terlalu leluasa, tapi kalian punya kepedulian dengan orang lain. Kalian bisa lakukan itu dengan banyak cara ya. Atau kalian memikirkan memberkati orang lain lewat banyak hal. Itu Tuhan bisa kerjakan kalau kalian mau. Amin. Biar selama apa yang Tuhan percayakan saat ini kita masih belajar online, kasih kalian kepada Tuhan, kasih kalian kepada orang lain sesama kita tidak menjadi pudar. Amin. Karena itu perkara yang di atas. Ketika kalian lakukan itu, apa yang terjadi? Pasti Tuhan tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk melimpahkan berkat-Nya. Hasilnya adalah damai sejahtera waktu kita mencari perkara-perkara yang di atas. Dan itu merupakan kekekalan yang abadi. Sekian devotion pagi hari ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin.